Selamat malam, perkenalkan, nama saya Destri Cahaya Zebua. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning kami, kelompok 1 dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Rina SAK MAK. Judul PBL kami adalah Digitalisasi UMKM Kedai Kopi Rahmat Zaluhu, pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan. UMKM itu memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Dalam era digitalisasi saat ini, UMKM dituntut untuk memanfaatkan teknologi termasuk media sosial guna meningkatkan daya saing dan memperluasnya. Salah satunya adalah warung kopi yang mengusung konsep angkringan dalam bentuk UMKM yang sangat populer di masyarakat Indonesia. Dalam konteks bisnis saat ini, analisis biaya produksi menjadi penting untuk menjaga efisiensi operasional dan mempertahankan harga jual yang terjangkau bagi pelanggan. Nah, konsep angkringan yang khas dengan harga bersahabat itu harus didukung dengan pengelolaan biaya yang optimal, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Nah, dengan analisis biaya yang tepat, warung kopi dapat memastikan keberlanjutan usaha sambil tetap bersaing dengan warung kopi serupa yang jumlahnya terus meningkat. Sebagai usaha yang baru beroperasi, warung kopi ini menghadapi beberapa tantangan, yaitu pertama, membangun basis pelanggan, kemudian keterbatasan modal juga, lalu adaptasi terhadap digitalisasi, kemudian ada juga fluktuasi harga bahan baku. Untuk rumusan masalah dalam PBL ini, yang pertama adalah bagaimana perhitungan biaya produksi yang tepat dapat membantu warung kopi yang baru dibuka dalam menentukan harga jual produk secara kompetitif dan menguntungkan. Kemudian yang kedua, apa saja komponen biaya produksi yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas warung kopi yang baru dibuka dan bagaimana cara mengelola biaya tersebut secara efisien. Yang ketiga, bagaimana strategi pengelolaan biaya produksi dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan perkembangan warung kopi yang baru dibuka di tengah persaingan pasar yang ketat. Lalu, bagaimana warung kopi yang baru dibuka ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen biaya produksi. Kemudian, apa saja tantangan yang dihadapi warung kopi dalam mengoptimalkan pengguna media sosial dan meningkatkan peminat warung kopi. Masuk pada bab 2, yaitu metodologi analisis. Pengumpulan data dalam pembuatan PBL ini yaitu dengan wawancara, observasi, survei, dan analisis dokumen. Identifikasi biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Nah, dalam konteks UMKM seperti warung kopi yang sederhana ini, biaya produksi dapat ditekan dengan melakukan efisiensi pada beberapa komponen biaya, yaitu seperti biaya bahan baku, biaya overhead, dan biaya variabel. Dalam perhitungan biaya produksi, jumlah produksi harian selama 1 bulan yang kami teliti dalam warung kopi ini adalah 50 cup per hari dengan variasi produk. Yang pertama ada Good Day Cappuccino sebanyak 10 cup, Nescafe Mocha 8 cup, Torabika Creamy Latte 12 cup, lalu Luwak White Coffee 7 cup, dan Max Tea 13 cup. Untuk total biaya produksi harian, dihitung dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang dialokasikan per hari. Berikut adalah tabel biaya produksi harian berdasarkan jenis-jenis minumannya dengan total secara keseluruhan adalah 319.000. Bisa kita lihat melalui tabel. Itu setelah ditambahkan semua biaya-biaya seperti biaya bahan baku, biaya campuran, biaya penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead, sehingga menghasilkan total biaya secara keseluruhan berdasarkan jenis-jenis minumannya.
Lalu bab 3 hasil analisis. Berikut adalah hasil analisis mengenai digitalisasi UMKM kedai kopi dan pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan penjualan khususnya pada kedai kopi di Batam. Yang pertama adalah peran media sosial dalam peningkatan penjualan. Media sosial seperti Instagram dan WhatsApp bisnis menjadi alat penting dalam mendukung promosi dan penjualan UMKM kedai kopi. Penggunaan fitur seperti katalog produk, balasan otomatis, dan profil bisnis itu membantu pelaku UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan interaksi dengan mereka. Platform ini juga memudahkan komunikasi dan memperluas pasar tanpa harus bergantung pada metode promosi konvensional seperti brosur ataupun bazar. Nah, yang kedua adalah strategi digital marketing. Beberapa strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran digital itu adalah yang pertama ada optimalisasi konten ya, dengan mengelola tampilan akun media sosial dengan konten yang menarik dan terstruktur serta menggunakan iklan berbayar untuk meningkatkan jangkauan. Lalu dengan juga pelatihan dan pendampingan, memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang cara memanfaatkan platform digital secara maksimal, termasuk pelatihan pengelolaan akun bisnis di sosial media. Lalu hasil dan implikasi adalah pemanfaatan media sosial itu mampu meningkatkan kesadaran merek dan memperluas jangkauan pasar. Beberapa kedai kopi yang menerapkan strategi ini mengalami peningkatan jumlah pelanggan dan pendapatan. Analisis juga menunjukkan bahwa pelatihan digital marketing memberikan dampak positif terhadap keterampilan pengetahuan pelaku UMKM dalam mengelola bisnis mereka secara online. Penyajian hasil perhitungan biaya. Biaya digitalisasi warung kopi. Laporan penyajian hasil perhitungan biaya dalam konteks digitalisasi UMKM warung kopi dan pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Ya, bisa kita lihat perhitungan biaya produksi harian yang tadi di slide sebelumnya. Ya, di situ ada tabel biaya produksi harian. Kemudian harga jual untuk setiap produk. Ya, produk ditentukan dengan margin keuntungan sebesar 50% dari total biaya produksi per cup. Hasil perhitungan harga jual adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat melalui tabel. Ya, di situ ada biaya produksi, misalnya Good Day Cappuccino, biaya yang dikeluarkan adalah 6.300. Nah, kita bisa membuat margin keuntungannya 50%, yaitu 3.150, sehingga harga jual Good Day Cappuccino ini 9.000. Nah, begitu seterusnya sampai dengan item-item yang kelima, yaitu Max Tea. Lalu titik impas break even point. Titik impas ini dihitung untuk mengetahui jumlah minimum penjualan yang diperlukan agar usaha tidak mengalami kerugian. Rumus titik impas adalah dengan asumsi misalnya total biaya tetap ya sebesar 2.730 itu sudah termasuk sewa tempat, listrik, dan biaya lainnya yang tidak bergantung pada jumlah produksi ya. Kemudian harga jual rata-rata ya 9.200, itu rata-rata harga jual 5 produk tersebut. Lalu biaya variabel rata-ratanya adalah 6.380 rupiah. Artinya warung kopi ini perlu menjual minimal 969 cup dalam 1 bulan untuk mencapai titik impas. Analisis margin keuntungan ya. Total pendapatan harian adalah 460.000. Total biaya produksi harian 319.000, sehingga margin keuntungannya adalah 141.000. Dalam laporan laba rugi bulanan ya, pendapatan itu diperoleh dari total penjualan harian sebanyak 50 cup minuman dengan harga jual rata-rata 9.200 per cup. Dan total pendapatan bulanan ini dihitung berdasarkan asumsi seluruh produksi terjual habis setiap hari selama 30 hari. Ya. Lalu biaya produksi harian.
meliputi biaya bahan baku, bahan campuran, tenaga kerja langsung, biaya penolong dan overhead untuk 5 jenis produk ya. Kemudian biaya total hariannya tadi 319.000. Biaya bulanan dihitung sebagai berikut: 319.000 kali 30 hari yaitu 9.570.000. Biaya digitalisasi itu merupakan biaya yang digunakan untuk pembuatan konten media sosial, iklan berbayar, pengelolaan media sosial, dan juga pakai data. Nah, dalam hal ini dirangkum total biaya digitalisasi per bulan adalah 980.000. Sementara biaya tetap yang mencakup sewa tempat, listrik, dan biaya lainnya yang tidak dipengaruhi oleh volume produksi adalah 2.730.000. Nah, untuk keuntungan bersih yang didapatkan yaitu dengan mengurangi total biaya operasional dari total pendapatan yaitu sebesar 520.000. Nah, untuk efektivitas digitalisasi itu menghasilkan peningkatan penjualan sebesar 2 juta per bulan dengan ROI 80%. Ya, sehingga penggunaan media sosial itu terbukti meningkatkan keterlibatan pelanggan dalam penjualan. Bab keempat adalah rekomendasi. Pengendalian biaya adalah proses yang dilakukan untuk menyatukan, mengelola, dan mengendalikan pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa biaya operasional tidak melebihi batas yang direncanakan, sehingga profitabilitas bisnis dapat tetap terjaga atau meningkat. Nah, langkah-langkah untuk pengendalian biaya ini adalah pengelolaan konten, iklan berbayar yang tepat sasaran, kolaborasi dengan micro-influencer, dan efisiensi desain visual. Strategi untuk meningkatkan efisiensi. Ya, tujuan melakukan strategi ini adalah yang pertama, mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu juga meningkatkan keuntungan. Kesimpulan daripada project based learning ini, ya, digitalisasi ini telah menjadi elemen penting dalam perkembangan UMKM, termasuk dalam sektor kedai kopi. Pemanfaatan media sosial sebagai salah satu bentuk digitalisasi memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Dengan kemampuan untuk menjangkau konsumen secara luas, real time, dan interaktif, media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung promosi produk, meningkatkan kesadaran merek, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok itu memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM kedai kopi untuk mempromosikan produk mereka melalui konten yang menarik, seperti foto, video, dan cerita tentang proses pembuatan kopi hingga testimoni pelanggan. Selain itu, media sosial juga memungkinkan pelaku usaha untuk mengembangkan strategi pemasaran berbasis data seperti analisis perilaku konsumen sehingga mereka dapat merancang kampanye yang lebih efektif. Baik, demikian saja hasil dari project based learning kami dalam mata kuliah ini. Bila ada kekurangan dalam penyampaian dan juga dalam pembuatan presentasi, ya mohon dimaklumi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.